warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisyani Fayuri dari kelas 12 Farmasi dengan NIM 2448201065. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dua materi kimia organik. Yang pertama itu ada materi amina dan yang kedua ada materi protein. Amina adalah turunan organik dari amonia di mana satu atau lebih atom hidrogen pada nitrogen telah tergantikan oleh gugus alkil atau aril. Adapun sifat amina, yang pertama itu amina merupakan basa lemah yang bisa mengikat proton atau H+ untuk membentuk garam amonium. Yang kedua, amina bisa membentuk ikatan hidrogen. Yang ketiga, amina primer memiliki bobot molekul rendah dan berupa gas atau cairan yang mudah menguap. Biasanya aroma amina primer sama seperti dengan aroma amonia. Yang keempat itu ada amina sekunder dan tersier memiliki aroma amis seperti ikan, tetapi lebih tidak mudah menguap dibandingkan dengan amina primer. Amina primer, sekunder, dan tersier yang berbobot molekul rendah mudah larut dalam air. Adapun rumus umumnya yaitu nitrogen terikat pada 3 gugus R tanpa atom hidrogen. Tata namanya yang pertama itu ada gugus halogen disebutkan terlebih dahulu baru diikuti dengan nama alkananya. Aromatik amina mempunyai nama yang spesifik, contohnya bisa dilihat di bawah. Adapun klasifikasinya, yang pertama amina primer adalah senyawa amina di mana nitrogen hanya mengikat satu gugus alkil atau aril. Amina sekunder adalah senyawa amina di mana 2 gugus alkil atau aril terikat pada atom nitrogen. Amina tersier terbentuk apabila pada atom nitrogen terikat 3 gugus alkil atau aril. Adapun kegunaannya, yang pertama itu sebagai bahan pewarna, contohnya ada pewarna azo, lalu bisa menjadi bahan industri farmasi, contohnya obat klorpeniramin yaitu obat anti alergi, ada juga sebagai obat amfetamin yaitu obat antistimulansia, terus sebagai bahan industri minyak, terus sebagai bahan pengawet epoksi. Sintetisnya yaitu yang pertama ada reaksi substitusi, yang kedua ada reaksi reduksi. Adapun reaksi dan identifikasi amina, yang pertama itu ada reaksi adisi, yang kedua reaksi adisi eliminasi, yang ketiga pembentukan senyawa kompleks. Materi kedua yaitu protein. Protein adalah kelompok biomolekul berukuran besar dan makromolekul yang terbentuk dari suatu rantai panjang atau lebih asam amino. Protein terbentuk dari polimerisasi peptida-peptida. Peptida merupakan polimerisasi dari asam amino yang berbeda. Adapun sifat protein, yang pertama, protein ini suka larut dalam air. Protein dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam atau basa. Protein bersifat amfoter. Amfoter ini yaitu sifat kemampuan suatu zat untuk bertindak sebagai asam maupun basa karena dia membentuk ion Zwitter. Protein dapat mengalami kerusakan terdenaturasi akibat pemanasan, perubahan pH, radiasi, dan reaksi kimia. Adapun rumus umumnya yaitu H2NCHR-COOH. Tata namanya tidak ada tata nama khusus pada protein. Klasifikasinya yaitu primer, sekunder, tersier, kuartener, asam amino. Asam amino ini terbagi menjadi 2 yaitu esensial dan non-esensial. Lalu ada peptida dan protein. Kegunaannya yaitu sebagai bahan industri farmasi, contohnya ada sistein dan ademetionin. Sebagai bahan pangan, bahan pertanian, dan juga bahan kesehatan. Adapun sintesisnya yaitu biosintesis dan sintesis. Adapun reaksi dan identifikasi pada protein, yang pertama itu ada asam basa, yang kedua ada asilasi atau substitusi, yang ketiga ada pembentukan senyawa kompleks, yang keempat itu ada adisi eliminasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.